Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miswaya Ratama, NIM 19134050. Di sini saya akan membacakan laporan materi pembelajaran simulasi bisnis terkait konsumsi. Yang pertama, profil perusahaan. Beberapa produk yang dihasilkan salah satunya aneka jus seperti jus jeruk, jus apel, dan jus melon. Dalam aktivitas produksinya, perusahaan memproduksi sendiri jus buah tersebut dan menjualnya kepada konsumen akhir. Di samping itu, perusahaan juga membeli jus buah dari vendor lain kemudian menjual kembali kepada konsumen akhir, dengan dipandu oleh nilai-nilai yang kuat dan dibangun di atas warisan yang kaya. Perusahaan bekerja untuk mewujudkan visi tentang pentingnya pola hidup sehat, yang salah satunya dapat tercapai dengan terpenuhnya nutrisi dan minum segar, masa depan yang aman dan berkelanjutan. Yang kedua, profil jabatan. Jabatan saya di PT Global adalah bagian produksi atau persediaan. Tugas pokok dari bagian produksi atau persediaan ini adalah menerima barang atau bahan baku yang sesuai dengan surat jalan, mengawasi barang atau bahan pada saat diturunkan, dan mempersiapkan barang yang akan dikirim ke konsumen. Nah, selanjutnya, praktik yang sudah dilakukan selama menggunakan konsumsi. Pertama, kami diajarkan bagaimana cara menyewa dan menentukan letak toko dan mengisi barang di dalam toko. Lalu kami diajarkan bagaimana cara untuk menentukan vendor yang tepat untuk mengisi toko. Kedua, kami diajarkan bagaimana cara memperkirakan grafik untuk menentukan kapan, waktu, atau hari yang tepat untuk penjualan produk yang kita jalankan, supaya produk yang kita buat laku pada hari tersebut. Yang ketiga, kami diajarkan bagaimana pengadaan melakukan PO untuk memesan barang ke vendor. Lalu setelah disetujui vendor, mengirim barang ke bagian penjualan. Setelah itu, bagian penjualan memasarkan produk ke konsumen. Yang keempat, kami bahas mengenai pergudangan atau warehouse. Selain pergudangan, biaya logistik juga dibahas di dalamnya. Aliran keseluruhan dari tahapan ini adalah bagian pengadaan melakukan PO ke vendor. Yang kelima, pada bagian ini, kami mempelajari bagaimana cara warehouse akan menerima barang dari pasar web, kemudian menganalisis bagaimana dampak keterlambatan atau pengiriman yang tepat waktu serta biaya pengiriman, lalu bagian keuangan akan menganalisis berapa pembayaran escrow dan pengembalian dana untuk pengiriman yang gagal. Yang keenam, kami mempelajari mengenai B2B dan juga gudang. Pada tahap ini harus benar-benar teliti dalam mengambil keputusan atau kesepakatan. Yang ketujuh, kami diajarkan bagaimana cara memesan barang ke vendor, lalu vendor akan mengirimkan barang atau produk ke toko dan juga ke gudang. Yang kedelapan, berbeda dengan tahap-tahap sebelumnya, pada tahap ini jus akan diproduksi secara langsung dan tidak membeli jus yang sudah jadi lagi ke vendor. Pada tahap ini yang muncul adalah bahan baku, biaya mesin dan kapasitas, depresiasi mesin, penggunaan ruang mesin, pengadaan bahan baku, tagihan biaya bahan, biaya atau barang yang jadi setelah produksi, pemantauan produksi harian, serta prioritas produksi. Yang kesembilan, kami diajarkan cara menggunakan MRP. MRP ini sendiri digunakan untuk menghindari kehabisan stok di gudang. Selanjutnya, penjelasan peran jabatan saudara dalam keterbukaan. Peran yang saya mainkan pada musim antara lain, pertama, saya berperan menjadi penyewa letak lokasi atau toko di gudang. Yang kedua, saya berperan menjadi pengisi stok kesediaan barang di gudang maupun di toko. Yang ketiga, saya berperan menjadi pemain B2B. Yang keempat, saya berperan sebagai penentu jumlah MIRP. Selanjutnya, evaluasi kegiatan praktik terutama berkaitan dengan jabatan saudara. Untuk evaluasi dari jabatan saya sendiri adalah saya harus lebih teliti dalam menentukan jumlah persediaan barang. Karena apabila saya terlengah terhadap jumlah persediaan barang, maka saya dan tim saya akan mengalami kerugian yang besar. Karena dalam permainan konsumsi itu, persediaan dan produksi sangat berpengaruh terhadap jumlah pendapatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.